Terima kasih teman-teman sudah hadir semua dan juga tentunya yang terhormat narasumber kita Yazid Hadi. Gelarnya dulu. Ya, ini hari ini alhamdulillah kita dikasih kesehatan lahir dan batin dan peluangan ke lapangan untuk mengikuti kegiatan hari ini FGD pengelolaan jurnal kolaborasi dengan rumah jurnal. Jadi kita hari ini dan mungkin nanti ada step-step berikutnya ya, bukan hanya hari ini. Kita diawali dengan belajar bagaimana kita pustakawan jadi punya ilmu dan persepsi ya yang sama dalam pengelolaan jurnal kita yang baru, yaitu Library Insight Journal ya, gitu ya Pak Hakim ya. Kemarin kita ada koreksi dari dalam pengajuan PSSM. Mungkin itu, dan tentu kita arahnya nanti kan bukan hanya jurnalnya terakreditasi nasional ya Pak Yazid ya. Bu Loli sudah bermimpi ini suatu saat bisa bereputasi internasional. Namanya udah internasional ya Pak Bu Loli ya. Pakai bahasa Inggris, harus Scopus atau apapun nanti namanya sistem pengindeksannya. Tentu terutama kita akan belajar juga pengelolaan metadatanya, preservasi digitalnya, dan intinya ya sistem penerbitan jurnal yang berbasis OJS yang sekarang beralih sudah OJS 3 ya. Ini juga kita mohon hari ini bisa Pak Yazid sharing ilmu, sharing pengalaman banyak best practice-nya, mudah-mudahan bisa kita serap dengan sebaik-baiknya. Mohon izin Bapak Kampus Pak Agus Rifai PSD, mohon izin dan titip salam tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Ya mungkin itu, terima kasih sekali lagi, semoga lancar berkah kegiatan kita hari ini. Kecil gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya dan teman-teman pengelola jurnal dan Perpus. Kemarin di Jakarta ini akhirnya kita berhasil mengupgrade dari OJS 2 menjadi sistem OJS 3, yang dimana OJS 2 kita memang sudah sangat rusak dari sistem database, virus dan lain sebagainya. Akhirnya kita ingin memproses ke OJS 3 dan berhasil, padahal itu mimpi dari 3 tahun yang lalu kita mengupgrade ke OJS 3. Tapi karena banyaknya kepentingan jurnal satu sama lain dan lain sebagainya, akhirnya nggak bisa langsung ke proses, dan alhamdulillah kemarin sudah kita berproses ke OJS 3. Nah, sebenarnya sih kalau kita bicara jurnal ini memang butuh kekuatannya, ini memang orang-orang perpustakaan sebenarnya. Ya, kekuatan jurnal memang orang-orang perpustakaan yang seringkali memang melihat sebuah tulisan gitu dan butuh ketekunan. Dan satu adalah bisa gak dalam 1 minggu itu kita, atau 2 minggu lah, kita punya 2 jam hanya ngobrol jurnal aja. Apa the next jurnal yang kita kelola, hanya itu aja. Kalau itu berjalan dengan baik, insya Allah pengelolaan jurnalnya itu sudah mulai siap gitu. Karena masalahnya jurnal ini kalau dipikirin pada waktu senggang kayaknya bisa membuat 5-10 jurnal gitu. Tapi kalau lagi pikirannya lagi deadline, lagi banyak yang dikerjakan, maka ini menjadi menerbitkan satu artikel aja menjadi sulit gitu. Jadi memang jurnal ini masalahnya ada di pengelolaan saja. Untuk kita mengelola jurnal, antara kita mengelola akreditasi sama mengelola jurnal biasa itu sebenarnya sama aja dari segi waktu. Dari segi waktu sama saja. Yang penting, yang beda kan, kalau misalnya hanya punya jurnal, pikirannya yang penting terbit selesai. Nah, tapi kalau misalnya akreditasi, pertanyaannya bagaimana artikel yang kita terbitkan itu benar-benar sesuai dengan format artikel jurnal. Mungkin di sini Bapak Ibu udah pernah menerbitkan
sebuah artikel ya. Tetapi paradigma saat ini berbeda, Bapak Ibu. Pembuatan artikel saat ini artikel sudah tidak dicari lagi dengan search engine. Anak-anak sekarang itu tidak mencari artikel dengan search engine, tetapi mencari artikel itu dengan bantuan AI. Nah, maka dari itu gimana membuat judul, gimana membuat keyword sebaik mungkin sehingga bisa teradopsi oleh AI itu, sehingga anak-anak itu bisa men-tracking jurnal kita. Ini menjadi problemnya, soalnya kita menulis jurnal dulu banyak kita nyari search engine lewat Google Scholar selesai gitu. Nah, anak-anak sekarang nggak ngerti tuh apa Eric, nggak ngerti tuh apa yang DOAJ database, base index. Iya, bulan juga ibarat mereka nggak tahu gitu. Mereka tinggal nyari, masuk ke elicit.ai, langsung paste paragraf di situ, muncul semua artikel yang dia inginkan. Coba aja Bapak Ibu buka website namanya elicit.ai. Elicit.ai, terus paste paragraf yang mau diinginkan, yang mau ada referensinya. Itu langsung muncul, mau Q4, mau Q1, itu ada di situ. Tinggal difilterisasi aja. Jadi paradigmanya sekarang gimana artikel yang kita hasilkan itu bisa terinput oleh AI itu pertama. Kedua, serangan yang kedua adalah referensi halu. Nah, ini yang menjadi problem, referensi halu menjadi problem untuk artikel yang jurnal-jurnal yang baru rintis. Jadi referensi halu itu referensi yang dibuat oleh AI tapi nggak pernah terbit. Nah, nggak ada terbitannya gitu. Jadi yang selanjutnya adalah berapa persentase kita membiarkan artikel itu ada AI-nya berapa persen. Nah, itu kita juga harus terangkan, karena gini, kan kalau artikel hasil paragraf hasil AI itu ada strip biasanya, ada strip, ada tulisan yang bold di tengah paragraf, pokoknya ada tulisan kata kunci keywordnya yang bold itu di paragraf. Nah, itu diminimalisir karena kelihatan banget kalau itu memang dari AI. Nah, dibaca nggak di format lagi. Terus kadang-kadang ada tanda strip. Tuh. Terus juga ada paragraf yang nggak sesuai kayak gini. Kalau bahasa Inggris in the context, tiba-tiba in the context, konteksnya mana ya gitu kan. Kalau kita kan harus konteksnya itu harus jelas apa gitu, membicarakan apa. Tapi kalau AI itu langsung in the context ini struktur, teknikal dan bahasa. Nah, kalau masalah konten, sebenarnya kalau masalah konten ini kalau dia itu sudah menyajikan penelitian terdahulu, sebenarnya kontennya udah banyak dimuat misalnya. Kontennya udah banyak dimuat, tapi kalau dia sudah menyajikan penelitian terdahulu yang terbaru dan ada gap yang dia ceritakan di dalam konten itu, sebenarnya nggak masalah, itu bisa kita terbitkan konten. Tetapi masalah artikel, kita kan baru bisa bicara artikel bagus dan jelek kalau kita sudah merasakan membaca artikel yang bagus dulu. Ya, kita barista kopi nggak bisa bikin kopi yang enak kalau belum pernah mencoba kopi yang enak gitu. Nah, itu juga rasa artikel juga seperti itu. Kalau kita belum pernah membayangkan artikel yang bagus yang menjadi standarisasi jurnal literari, itu kita nggak bisa juga. Jadi harus ada standarisasi jurnal literari, misalnya dalam jumlah referensinya itu harus berapa. Terus juga misalnya komponen jurnalnya harus gimana, komponen referensinya dari jurnal harus berapa. Terus juga misalnya di dalam pendahuluan. Nah, ini di dalam pendahuluan juga kadang-kadang langsung aja ditulis pendahuluan ya seperti pendahuluan biasa seperti itu. Padahal pendahuluan itu kan kalau kita cerita paragraf pembuka pendahuluan biasanya kalau Bu Loli biasanya pakai apa Pak Bu Loli? Membuka paragraf pendahuluan biasanya aspek apa gitu? Sesuai temanya, pakai fenomena yang ada dulu. Oh, oke. Berarti gini, kalau saya gambarkan, memang gambaran pertama itu pembuka pendahuluan harus adalah aspek idealisnya dulu dari yang mau dikaji.
Jadi kalau kita bicara langsung problem, ukurannya yang mana gitu. Masalah itu kan kalau 1 tambah 1 itu 2, itu adalah 1 tambah 1 itu 11, itu menjadi masalah, menjadi pelajaran matematika. Tapi nggak jadi masalah, menjadi pelajaran metode pembelajaran, karena 1 tambah 1 itu 11. Kalau metode pembelajaran kan nulisnya 1 dan 1 menjadi angka 11. Tapi kalau itu pembelajaran matematika itu menjadi problem gitu. Nah, ini adalah ukuran. Pertama aspek ideal. Lanjut ketika sudah menulis aspek ideal, lanjut kepada saya ini dulu sama visi di artikel dulu. Ya, jadi aspek ideal lalu turun menjadi permasalahan umum yang apa aja sih yang menjadi masalah. Terus masalah inti penelitian. Jadi inti penelitiannya itu mulai dari apakah masalahnya intinya di metode atau masalah intinya di media atau dan lain sebagainya. Terus masalah itu baru bisa disebut masalah apabila kalau ada aspek ideal, dan baru bisa diakui itu masalah kalau misalnya ada penelitian terdahulu dari masalah tersebut gitu. Nah, penelitian dahulu baru masuk ke gap analisis, lalu ke novelty, lanjut ke teori pendukung. Setelah teori pendukung, tujuan penelitian dan harapan implikasi dari penelitian. Nah, ini pendahuluan artikel ini harus kalau mau kita Sinta 2 atau Scopus sekalipun, bagian ini harus clear dulu di pendahuluan. Makanya artikel itu kuatnya adalah adanya di pendahuluan dulu. Kalau pendahuluan yang nggak kuat, gap analisisnya nggak rapi, maka artikel bisa ditolak atau diterima. Lanjut ke metode itu bukan deskriptif apa itu metode eksperimen kuasi eksperimen misalnya atau yang lain sebagainya, bukan. Tapi mengapa menggunakan metode itu dan bagaimana mengolah metode dipilih dan diterapkan dengan detail sehingga dapat direplikasi oleh orang lain. Jadi itu tahapan penjelasan metodenya. Nah, hasil dan analisis itu menyajikan temuan dan analisis data yang mendukung jawaban tujuan penelitian. Jadi kadang-kadang artikel tujuannya apa, tetapi hasilnya itu berbeda dengan tujuan yang di atas gitu. Itu sering terjadi. Nah, pembahasan diskusi. Jadi sebelum conclusion ada 3 paragraf. Sebelum conclusion ada 3 paragraf itu membahas apakah penelitian ini mengiyakan penelitian terdahulu, membantah atau menambahkan atau yang lain. Jadi ada diskusi di situ dari hasil yang dia dapatkan. Gitu. Jadi ada 3 paragraf sebelum ke conclusion, dia menyajikan itu dulu, keterbatasannya dan lain sebagainya. Nah, penutup simpulan itu menjawab pertanyaan penelitian dan implikasi praktis dan rekomendasi. Nah, jadi kalau referensi itu kalau misalnya DOI-nya nggak ada, berarti kita menggunakan URL. Nah, kalau URL-nya nggak ada, ya udah jangan menggunakan referensi tersebut. Jadi kita juga poin penting itu yang paling penting di pendahuluan dan di bagian simpulan dan referensi. Karena masalahnya referensi itu kan menjadi bahan pokok ya, gitu. Ya kalau cerita rendang sahabat murah, rendang segala macam kan berbeda, walaupun namanya rendang tapi rasanya beda. Jadi bahan pokoknya. Kalau sumber referensinya kita mau go to internasional langsung gitu misalnya, maka referensinya itu berapa persennya dari Scopus gitu, berapa persennya dari Scopus dan berapa persennya dari Sinta 2 dan berapa persen dari beberapa jurnal internasional lainnya yang mungkin bereputasi dan juga yang terindeks. Jadi problem umum, kalau kita lihat problem umum artikel novelty tidak jelas, kontribusi baru kurang tampak dan jam penelitian tidak diperlihatkan, itu rata-rata. Topik terlalu umum, banyak kesamaan dengan artikel lain, kurang fokus pada bidang yang spesifik. Nah, dampak artikel lemah, kontribusi bagi pengembangan ilmu tidak signifikan. Jadi, misalnya penelitiannya itu kayak nggak masuk, nggak logis gitu, nggak logik. Nah, itu bisa masuk dampak artikel lemah. Nah, ketidaksesuaian tujuan penelitian, metode dan hasil tidak konsisten dengan kaidah penelitian, kesamaan metode penelitian, instrumen dan pendekatan tidak orisinal, terus referensinya yang kurang kuat, sumber primer juga
sedikit kutipan dari jurnal bereputasi, banyak bukan sumber primer. Jadi sumber primer itu adalah ini. Kalau artikelnya tentang misalnya tentang kalau di bidang pendidikan, dilihat dari judulnya gitu ya, dilihat dari judulnya berapa banyak artikelnya. Dia nulis tentang bahasa Arab tapi kadang-kadang mengutip tentang biologi, kedokteran. Nah itu salah gitu, nggak bisa. Jadi harus sesuai ke sumber primernya. Citasi terbatas, citasi dalam diskusi kurang membandingkan dengan penelitian mutakhir. Nah, bahasa lemah, bahasa Inggris tidak standar dan hasil kurang menarik, dan simpulan masih konseptual, belum berbasis analisis mendalam. Jadi simpulan itu cuma hanya menjawab pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya bagaimana, nah itu harus dijawab di dalam simpulan. Nah ini problem artikelnya. Kalau kita lihat beberapa artikel ya di ini LIJ ya, LIJ sekarang bukan yang dibalik Gil kan. LIJ ya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ini ada artikel ya di sini ya, kita cek artikelnya, misalnya ini. Sudah melihat itu, kita sudah dalam apa? Nah, kira-kira di abstrak ini apa yang salah? Apa yang belum dia ungkapkan kira-kira? Ada artikel ini membahas Metodenya ada. Nah, metodenya tidak ada. Metodenya nggak ada. Hasilnya juga nggak ada. Hasilnya apa? Nah, itu kita sudah, kalau kita sudah bisa merasakan, berarti kita udah connect dengan technical artikel sudah connect gitu. Tapi kalau kita belum bisa merasakan mana yang nggak ada, berarti kita belum banyak membaca abstrak Bu. Gitu. Editor, kita yang sebagai editor, kan mereka yang sebagai penulis. Iya, jadi ketika kita merasakan artikel ini bagus atau enggak, apa yang kurang, nah editor langsung komentar, tambahkan apa bagian ini, gitu. Jadi editor itu komentarnya masalah teknikal, gitu, dalam penulisan. Nah, Mas kalau nggak kata kunci? Kata kunci, oke, kata kunci. Nah, kata kunci kayak misalnya ini kan nama tempat, nagari, nama tempat juga. Aturan seperti ini aja. Ini PKM ngapain ada? Ya, maksudnya yang jadi topik inti aja dari ini gitu. Topik inti dari ini itu sama hasil yang mau diharapkan dari apakah itu teoretiknya. Minimal, maksimal. Minimal itu tiga kata kunci. Maksimal. lima kata kunci. Add reviewer gitu ya. Add reviewer di sini kita add review, siapa reviewnya. Kalau misalnya kita cek di sini, nah tinggal cari reviewnya siapa. Yang belum dapat tugas ini nama tugasnya sudah 44 kali. Ini harinya dan bintang yang paling banyak mana. Nah ini tergantung. Kalau sudah, nanti tinggal masukin orangnya di sini. Nanti dia kalau misalnya ada email, dia akan masuk dalam email. Terus kalau misalnya mau di skip, ya tinggal skip aja. Karena ini saya lagi rekayasa dari OJS 2 ke 3, saya melengkapi ininya sampai melengkapi screenshot dari OJS 3-nya, OJS 2-nya gitu. Bahwasanya ini hasil screenshotan. Nih, hasil screenshotannya seperti ini gitu. Nah, terus revisinya nanti setelah si reviewer mereview, ini contoh review detail, sudah mereview semuanya tuh, sudah mereview. Pertanyaan ini otomatis ada nanti. Kita buat dulu, kita buat. Yang tadi itu di-upload di situ ya, formnya itu. Iya, formnya di-upload sini. Nah, ini paper evaluasinya sudah ada. Nah, terus sudah rapi. Kalau sudah rapi, oke. Nah, nanti kita di sini kan nanti ada tombol, karena ini udah publish ya, tombolnya hilang.
ada tombolnya di sini request revision. Nah, ketika kita klik, nanti kita akan diminta file yang mana untuk direvisi, gitu. File yang maksudnya komentar mana, komentar dari reviewer, biar supaya penulisnya baca, gitu. Nanti file-file yang ada di sini nih akan diminta di attach, gitu. Ini saya mau tentang bagian itu. Gimana ya? Saya pakai yang dari jurnal tesnya. Nggak apa-apa, Anda jualan, ntar dan tanya. Oke, ini aja ya, nggak apa-apa ya. Pentingnya literasi hijau ini penulisnya siapa tadi? Ini Benny Andri Yasin. Benny Andri Yasin siapa? Sudah kenal? Ada penulis nomor Pak Iswadi yang Benny Andri Yasin dari Padang. Ini ya Pak Iswadi. Pak Iswadi itu yang buat tahun 2025. Ah, Oh, yang buat 2025. Iswadi bukan iya. Tapi Oh, berarti ini udah. Gini aja dah, kalau misalnya itu pas nanti pas kita jalanin dulu secara ininya. Jadi pencatatan ini jangan langsung dicatat langsung. Nanti laporannya itu per 2 minggu sekali. 2 minggu ini kita rapiin bagian apa aja nih di OJS-nya. Nah, dia supaya tertib. Karena kan ketika misalnya, aduh jangan dikirim ke sana, itu nggak bisa dibalikin lagi. Nggak bisa dibalikin lagi, makanya lebih baik diselesaikan secara offline dulu, secara email dulu. Setelah 2 minggu baru artikel ini, misalnya editornya, section editornya Pak Septian misalnya. Terus nanti kan ini ada tulisan nih, send for review ya, send for review. Nah, kalau kita mau deadline, ini ada di bawah dari tombol deadline. Tapi kalau ini send for review, tinggal klik aja send for review. Nah, ini bisa kita skip emailnya atau continue langsung. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada teks seperti ini nih, Pak. Ada teks seperti ini. Ketika nanti kita minta si author itu memperbaiki artikelnya juga seperti ini. Iya. File dari ini attach filenya attach filenya ketika diklik add file, dan di sini ada tulisan from reviewer. Nah, di sini upload from reviewer. Nah, ini kelihatan. Tinggal kita klik aja from reviewer attach submission, langsung kita pilih artikel yang mana yang biar si penulis baca gitu. Yang jelas jangan pernah menggunakan login AS gitu. Login AS seperti ini nih. Nah, misalnya saya mau jadi author, ya udah masuk aja gini login as gitu. Ini nggak boleh ketahuan gitu, ketahuan terekam datanya gitu ya. Login sebagai orang. Iya, login langsung sebagai author nggak usah. Yang penting kita harus masuk akunnya Benny Andri Yasin untuk melaporkan, atau Benny Andri Yasin sendiri yang melaporkannya gitu. Jadi section editor dirapikan dulu di bagian user and role di sini, sebentar. User and role di sini banyak sekali. Nah, kita misalnya Bu Loli sebagai reviewer atau sebagai apa? Ini Bu Lili sebagai apa? Jadi jurnal editor cukup satu saja. Sisanya itu section editor biar supaya lebih gampang. Ini aja yang satu kita lakukan. Artikel yang nggak selesai ya, artikelnya nggak selesai ya. Nih misalnya artikel ini yang nggak selesai saya. Itu banyak yang itu kemarin yang kata. Oh iya, nggak apa-apa. Itu udah saya delete jadinya itu yang nggak ada nama-nama itu malware. Oh iya udah, nggak apa-apa. Termasuk usernya ada yang user aneh-aneh. Saya delete. Ini nggak apa-apa. Ini buat ini aja, buat tes doang, uji coba. Misalnya ini author masuknya
author, kalau kontributornya lebih dari satu ya add lagi kontributor, dan lain sebagainya gitu. Kalau dia sebagai penerjemah ya penerjemah, tinggal role-nya aja dikasih. Oke. Nah ini continue, edit. Harus pakai judul. Iya, harus pakai judul tes artikel. Tes. Continue. Oke, submit misalnya. Nah, ketika sudah submissionnya sudah rapi, ini kan ada artikel tes. Anggap aja bahwasanya sudah dibaca artikelnya, lalu kita ingin memberikan kritik, maka kritik untuk artikel sebelum ke review, maka di add discussionnya dulu. Discussionnya misalnya di sini mohon perbaikan, mohon revisi segera. Misalnya ada cek komentar dalam naskah. Oke, kita upload filenya di sini, upload. Nah, pas select artikel komponen di sini, pilih artikel teks. Nah, terus upload yang mana aja, misalnya Enggak ada spesifik tipe dokumennya. nggak masalah, yang penting doc. Continue. Ingat di OJS 3 ini nggak akan berubah apa yang kita namakan. Misalnya artikelnya ya seperti ini, ya akan seperti ini namanya. Jadi kita yang namain kode sesuai kode aja. Kodenya itu misalnya ID artikelnya 4112 misalnya. Ya udah di sini artikel di sini 42223.doc gitu aja. Jadi karena nggak berubah OJS 3, kalau OJS 2 itu berubah langsung coding, langsung dengan nomor. Kalau OJS 3 enggak sesuai dengan ini. Oke, kalau udah selesai seperti ini, ininya submissionnya. Please fill all. Oh, di sininya partisipannya seharusnya tambahkan lagi. Partisipannya nggak masuk. Saya lupa. Iya, di set dulu misalnya di sini Pak Septian misalnya. Terus yang ininya jadi checklist. Udah, ya oke. Nah, kalau add discussion, nah ini harus ada discussion. Segera review, segera revisi. Oke, terus misalnya udah kita upload. Nah ini akan ada seperti ini. Nah ini akan masuk ke meja author. Kalau author misalnya kita login sebagai author, pada ini tes saja sebagai author. Oh nggak masuk sih. Selanjutnya Oh. kelompok 10 ya. Tapi tes artikel ini belum ada pemilik kita. Edit dulu sebentar. Bisa lagi. Mas, sebetulnya bedanya sama yang bawah itu apa sih, Mas? Apa, Bu? Coba deh, close dulu dah. Gimana? Nah nih, pre-review discussion itu maksudnya apa sih? Sebelum masuk ke reviewer, ini ada diskusi editor dengan author permasalahan teknikal naskahnya. Oh. Teknikal penulisan naskahnya. Sebelum reviewer mereview. Mereview kontennya. Mereview Itu kontennya. yang ngisi adalah Editor. Editor. Oh, bukannya
bukannya Bukan. reviewer. Bukannya penulis kan? Bukan. Itu kadang-kadang yang bikin rancu. Bukan penulis ya? Iya, penulis sama editor. Penulis sama editor di sini. Masa? Itu nulis apa tuh kan? Kita bisa tektokan Bu. Jadi misalkan kita di sini kita kirim ke penulis kan masuk tuh submission file yang muncul. Nah setelah itu kita bisa komentarin penulis ini tidak sesuai template. Kita kirim ke dia. Nah terus dia balas lagi bisa. Enggak, sebentar, bukan itu. Gitu. Kalau itu aku paham. Maksudnya, saya ini penulis nih. Iya. Coba kalau close dulu mas. Kadang-kadang Iya, itu iya, yang membuat terus, saya terus, bingung. Ya, terus Saya masuk nih, kan biasanya di submission kan, Betul. sampai ya di submission kan. Nah jarang saya upload itu di free revision, free review. Karena itu sebagai penulis loginnya. Nah itu yang kutanya. Ya kalau ini tampilan editor. Nah oh berarti, Bukan kalau tampilan ini penulis. berarti di editor ya? Di editor. Oh ya udah siap. Ya. Itu maksudnya itu aja. Ya. oke, lanjut. Ini kalau misalnya sudah, kalau kita cek di sini bisa gak sih? Ini kan udah. Oke, dia udah masuk. Nah, ini kalau misalnya ada, nanti akan muncul di sini yang tadi kita komentari. Oh, iya. Ya, kita akan muncul di bagian ini. Ini buat tes saja. Nah, makanya lepas lagi, terus masuk di dalam poin tadi. Nah, anggapannya artikelnya sudah oke gitu. Nah, sample review. Nah, Migrasi semua. Nah, sample review di sini lalu diminta untuk attach spell. Nah, attach spellnya ini submission upload, misalnya mau upload baru yang artikel yang sudah direvisi atau misalnya artikel yang sudah ada pada OJS. Anggap aja ini artikel yang sudah direvisi. Oke, ini sudah ada. Continue. Nah, di sini record. Nah, view submission lagi. Nah, bagian review di sini, oke, sudah masuk bagian review. Nah, kita sebagai misalnya ini anggap aja saya sebagai editor yang sudah dipilih, di-assign di sini, ya, editor yang sudah di-assign di sini untuk menangani artikel ini. Nah, tugas pada review ini adalah memilih reviewer yang ada di sini, memilih reviewer yang ada di sini. Siapa saja reviewer yang ada di sini, gitu. Misalnya Bu Lili di sini sebagai reviewer, apakah bisa? Ternyata nggak bisa Bu Lili di sini. Kenapa? Because, Kenapa? Tar dulu, sebentar saya lagi baca dulu. The fee Indonesia National Review cannot guarantee unlock. Nah, ini bisa. Terus, oke, misalnya ini. Jadi gini, editor in chief itu kerjanya tadi ke depan, bukan di bagian reviewnya ini, gitu. Ini misalnya don't send to email, kalau kita mau email at review. Nah, ketika at review ini Bu Lili itu tugas sebagai editor, sebagai reviewer itu ada mereview naskahnya. Misalnya saya login saja deh dengan akunnya Bu Lili. Nah, terus saya view artikelnya, oke. Saya bisa terima. Setelah diterima, continue. Ini artikelnya. Nah itu mas, Ya. untuk jangka reviewnya itu by system atau ditentukan? By system ditentukan tergantung mau Berapa yang, lama? Ya 4 minggu atau berapa 8 minggu atau 9 minggu atau Waktunya 12 ya. minggu. Tergantung kita Biasanya style. 2 minggu. Yang bagusnya lah. Iya, tergantung kita stylenya di sini. Di sini nanti kita style settingnya. Iya, ini kan lagi gambarin ininya dulu, lagi gambarin ininya, workflow-nya. Nah ini udah langsung upload review, file reviewnya. Misalnya saya pakai ini aja dan contoh aja. Contoh misalnya anggap aja sini udah ada hasil reviewnya. Continue 1, continue, complete. Nah ini sudah ada reviewnya. Terus rekomendasinya dipilih, revisi, oke, submit revisi, oke. Nah ini sudah selesai sebagai reviewer.
Jadi sudah tadi data-data tadi tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, saya upload lagi, langsung diupdate di sini. Ini udah berubah menjadi review. Nah, kita view lagi. Di sini sudah ada reviewnya. Kita harus baca dulu review. Kalau udah oke, sudah langsung confirm. Tapi kalau kita nggak setuju dengan revisi request-nya, kita pilih misalnya submit for review atau decline. Terserah. Kita memberikan rekomendasinya. Ini kita confirm. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah memberikan terima kasih, ucapan terima kasih kepada Bu Lili misalnya. Nah, ucapan terima kasih sudah. Kalau sudah seperti ini sudah oke, berarti ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Ke review, iya, reviewer ke editor ke reviewer. Editor ke reviewer. Belum lihat. Oke, ini sudah. Baru kita melakukan request revision. Nah, request revision diklik. Kita bukan new round, udah pilih aja yang atas, ya, pilih aja yang atas. Next. Nah, ini ada emailnya. Terus kita attach filenya dulu. Nah, attach filenya di sini, attach file review filenya. Oke, attach misalnya. Terus baru continue. Kalau di skip this email, dia tidak akan dapat notifikasinya dan file yang harus direvisinya. Gitu. Continue. Nah, ini sudah. Ini untuk text your review. Ini untuk notifikasi untuk reviewer. Tadi untuk author. Kalau sudah, oke, record. Langsung view submission. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya adalah menunggu artikel ini direvisi oleh author. Ini saya login sebagai author. Nanti jangan begini ya, jangan loginnya sendiri, harus punya akunnya. Karena ini udah ada nih ya attachment file reviewnya. Lalu kita akan upload di revisinya artikel teks ya, artikelnya artikel teks. Misalnya di sini kita ambil revisi penulis. Continue, complete. Nah, udah. Berarti tugasnya sudah. Nah, kita kalau mau mengirim SMS ya sudah, atau message di sini ke editor sudah selesai misalnya. Sudah. Nah, oke, sudah. Berarti nanti masuk ke editor lagi, ya, editor yang nangani naskah ini masuk. Nah, di sini ada filenya sudah, gitu ya, filenya udah ada. Nah, langsung kita save submission. Nah, save submission ini bagian situ bisa filenya bisa lebih dari 1 atau 2, 3 kali, ya, tergantung maunya kita kayak gimana.
terus. Sebenarnya kalau udah ini yang lama ya, ininya ya, apa ID file yang lama ya, yang dulu 4223 itu, yang incomplete ya, yang rusak ya. Iya, karena ketika mau di accept submission ini blank seperti ini berarti ada yang rusak filenya. Halaman dari OJS 2 ke OJS 3, jadi strukturnya ada yang rusak. Tapi nggak apa-apa, ini bisa langsung di skip aja, kita ke copy editing. Nah, copy editing ini langsung pilih apa file yang mau dimasukkan copy editing. Copy editing ini apa sih kerjanya? Copy editing ini merapikan kayak table, terus paragraf ya yang tidak konsisten antara satu sama lain gitu. Terus juga misalnya kata-kata asing yang miring, yang harus tegak, lurus gitu dirapikan. Terus juga gambar yang tidak terkait itu bisa di-delete gitu, copy editing. Dan juga memeriksa referensi. Ya, referensi ya, memeriksa maksudnya memastikan referensinya itu tidak referensi halu gitu. Di situ. Ini copy editing. Dan juga memeriksa lagi Editor berarti ya? iya, copy editing. Makanya menjadi copy editing itu ya kalau di jurnal itu sebenarnya yang mahal itu di copy editing. Karena bayarannya per halaman. Copy editing bayarannya per halaman. Halamannya itu bisa kalau jurnal internasional 150 sampai 200 per halaman. Karena nanti copy editing sekaligus dengan proofreading. Nah ya, saya baru nanya. Iya. Apakah copy editing sama dengan proofreading gitu? Copy editingnya bagian teknikalnya, proofreadingnya itu bagian paragrafnya. Jadi paragraf kata-kata, distinksi kata-katanya itu yang disesuaikan dengan bahasa artikel. Kalau dia itu bahasa Inggris, kalau itu bahasa Indonesia disesuaikan gitu. Kata-katanya yang ibaratnya proofread itu jadi ada typo atau apa gitu. Atau mungkin kalau dia bahasa Inggris pakai Grammarly gitu. Iya, kayak gitu. Itu mahalnya di situ. Kita jurnal Sinta 2 itu membayar copy editing mahalnya. Biasanya kan dari literatur aja Nggak gampang. Jadi copy editing itu copy editing dan proofread. Jadi kerjanya copy editing, proofread, translate. Itu jadi kesatuan. Gitu. Nah, tugasnya di akhir. Makanya ada beberapa jurnal Sinta 2 atau Scopus minta masuk bahasa Indonesia, outputnya bahasa Inggris. Nah, itu di sini nih untuk bagian perubahan tadi, copy editing, proofreading, dan translate gitu. Jadi itu jadi satu paket. Ya per lembar 200, kalau bisa 20 lembar ya kali aja gitu. Iya, itu nih kalau tugas perempuan sebenarnya nih di rumah kan gitu, buka laptop, ya kan, sekali duduk sejam 2 jam udah menghasilkan 2 juta kan gitu. Sebenarnya jurnal itu kalau saya lihat saat ini itu adalah kontrakan virtual. Ya kita punya berapa pintu? Berapa slot? Berarti kerja. Iya, jangan dibagi nih misalnya jatahnya satu pintu kan gitu. Kalau copy editing ada anggarannya, Mbak? Itu kalau judulnya udah oke ya. Ada nggak anggarannya? Kalau ada Ya kan anggaran kita perjuangan bagiin, dulu, ada. perjuangan dulu. Dikasih motivasi. Ada nggak? Anggarannya ada nggak? Jadi gini, Nggak ada. saya di saat ini di posisinya di mana 1-2 jam itu berharga gitu. Kenapa? Karena 1 jam itu bisa ngasilin 2 artikel. 2 artikel itu kalau 500.000 kali 2 1 juta. Kali duduk gitu, nah rapi, review dan lain sebagainya, kirim, udah 2 juta atau 1 juta. Ya kan benar kan? Nggak usah jadi pejabat ya. Iya nggak usah sebenarnya. Nggak usah. Kalau kita emang senang di dunia artikel ya bagian ini aja yang kita mainkan gitu. Kita jadi kolega kita di berbagai macam jurnal atau apa. Itu yang saya bilang bahwasanya orang-orang jurnal itu punya dunianya sendiri. Ya maksudnya kerja dalam sunyinya itu begitu gitu. Ya bayangkan kalau kita mau terbit di artikel jurnal Scopus itu bayarnya bisa 15 juta per orang. Nah, tapi kan itu adalah bayaran waktu dia yang dia buang dulu yang tidak dibayar. Iya, waktu dia yang dia buang dulu tuh yang tidak pernah dibayarkan.
Ya orang bilang yang cita-cita 2 kan kayak gini nih perjuangan kan, nggak pernah ada pembayaran atau apa. Ya itu nggak apa-apa. Jadi tabungan dia gitu. Itu tabungan dia ini pas sudah oke goal, ya sudah itu rezeki namanya. Ya kontrakannya tiba-tiba pindah ke Jaksel kan gitu. Jadi 2 juta kan per bulan. Semangat Topik, kan pindah kontrakan. Kenapa saya? Rumah dong. Oh iya. Jadi semakin gini, kita ke grade 1 dulu. Ini apa LIJ ini komunitas pustakawan di UIN sebagai leadingnya dulu untuk kita dengan jurnal ini kuat gak sih? Kan masalahnya kan gini, orang yang bisa belajar itu orang yang kuat dengan kerumitannya. Semakin kuat dengan kerumitan itu semakin mudah gitu. Apapun ada solusinya gitu. Jadi kalau sudah kuat dengan kerumitan jurnal, jadi ketika ngelahirin jurnal lagi gampang. Ya saya sendiri aja saat ini megang 3 jurnal itu sendirian. PSGA Harkat, terus juga ada di luar Al-Hikmah itu ada jurnal Islamic Studies, ada lagi 2, berarti editorial team 10 per nomor 12 ideal. Dan minimal dari tim ini itu ada 3 institusi. Ada 3 institusi. Iya, dari 3 institusi. Misalnya di sini UIN semua, ya udah ditolak, nggak ada akreditasinya. Misalnya di editorial team. Iya, 3 institusi minimal. Di Jakarta, di mana? Nah, iya. Yang mana? Editor in chief ya? Enggak, di seluruh editorial team di sini minimal 3 institusi. Nah, kalau mau internasional minimal ada 4 negara. Internasional 4 negara dan mempunyai Ediscopus minimal 60% dari seluruh jumlah editor. Nah, begitu juga sama untuk reviewer juga sama seperti itu. Nah, itu untuk susunan tim. Jadi nanti yang di dalam sini ini disusun aja. Kalau dia misalnya Muhammad Ain Rafiq di sini dia sebagai siapa gitu, ini apakah dia sebagai editor atau section editor. Kalau section editor ya udah tinggal turunin aja ini, tinggal checklist edit user terus oke. Tapi itu masuk editor itu. Section editor sama editor termasuk. Kan dia nanti di jurnalnya sebutnya editor. Cuman pada akun OJS-nya section editor. Jadi section editor, akun section editor itu tidak akan bisa melihat artikel yang baru masuk, gitu. Yang bisa melihat artikel yang baru masuk adalah akun jurnal editor. Jadi nanti ketika jurnal editor melihat artikel mana yang mau di-declare, mana yang mau didistribusikan, ya sudah. Tapi ke section editor, section editor tinggal lihat akunnya masing-masing. Nah, di situ udah ada semua yang artikel yang didistribusikan, gitu. Oke? Bagusnya itu editor berapa orang? Yang kan buat ngatur? Itu 2 atau 3 aja. 2 atau 3 aja. Kan kalau kita lihat di sini kan ini banyak nih editor. Iya, editor tuh banyak. 2 atau 3 aja. Oke, ada lagi? Itu nanti dipercepat aja ya, kalau bisa. Iya kan, Iya, soalnya 2024 kan udah berjalan tuh. Iya, seharusnya. Tahun ini 2025, insya Allah kita mau kerja gitu kan sampai akhir. Kalau bisa minta tanggal SK-nya itu yang SK-nya per 2024 sebenarnya. SK ISSN-nya. Kalau bisa. Bisa nggak? Bisa nggak ya? Masih di BIM. Masih di BIM. 2026 kayaknya. 2026 pertengahan. Masih Pak siapa ya? Kemarin itu saya ketemu dengan Pak siapa?
Pak Hendro Subagio. Iya. Iya. Pak Hendro Subagio, tapi lemes juga sih di apa di kerjanya dioper. Kerjanya SSN-nya dioper ke Perpusnas. Pegawainya juga termasuk ya berarti ya? Hah? Pegawainya enggak. Pegawainya enggak. Jadi kewenangannya. Ya, nanti Pak Septian kasih ininya aja, kasih apa? Kasih banner sama covernya saja gitu. Iya. Nanti biar nggak masuk apa skrip judulnya nggak masuk. Nanti mau bannernya bentuk GIF kayak gini nggak masalah. Ya, banner GIF kayak gini kan bisa kan pakai Canva gitu. Nanti di Ini apa GIF ya? GIF. GIF ya? Bikin GIF ini nggak apa-apa. Oke. Kayak gini tinggal animasi aja. Animasi yang mau kita pilih. Kalau udah dipilih semuanya, tinggal filenya tinggal download aja. Ketika download di sini tinggal kirim GIF. Oke, ini kan gratisan, nggak bayar. Tinggal download. Kita Ya. tinggal kirim ke Mas Yazid gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan ada termasuk template-template ada visitor, ada logo-logo. Nah itu link-linknya aja kasih saya. Linknya aja. Template misalnya logo visitor atau apa, HTML-nya kasih saya. HTML. Tempelin tapi kasih HTML-nya kasih saya. Soalnya kalau kan kalau misalnya ini kan butuh HTML kan, visitor segala macam yang Iya kayak gitu. kayak gini nih. Iya. Ini butuh HTML-nya aja kasih saya. Pak, ini HTML untuk visitor, ini HTML untuk indeksasi gitu. Ya. Shortnya bikin sendiri berarti. Apa? HTML shortnya itu dibikin sendiri. HTML-nya itu kan dari kalau kita start counter gitu, bisa start counter atau apa? Iya. Kita kan dikasih HTML dari ininya. Misalnya login. Nah, misalnya di sini reinstall code pengunjung. Nah, ini copy HTML ini nih, kasih ke saya gitu. Biar bisa dibaca. Nanti saya sematkan di dalam jurnalnya. Di OJS ada. Tadi OJS itu mau ditempel di banner kan, apa di samping sidebar kanan atau di bawah gitu. Tergantung kita mau lengkapinya. Sudah nggak menggunakan Google sekarang itu, Google Scholar untuk mendeteksi open access seseorang atau citasi seseorang gitu, itu udah menggunakan OpenAlex. Nah, OpenAlex ini lagi misalnya di sini Web Certificate Law Jakarta, frameworks-nya. Nah, ini akan kelihatan semuanya OpenAlex-nya. Ada 1.518 resort dokumen yang open access di UIN Jakarta. Ini bukan UIN doang, bukan, harus dicari Certificate Law Jakarta dulu. Sorry. Kalau di OJS juga yang berapa mensitasi kan tuh kayak itu saya. Iya. Nah itu bisa ketahuan ya. Bisa ketahuan. Nah, ini ada 12.300 dokumen atas nama UIN Certificate Law Jakarta, dan open access-nya itu cuma 78,8%. Kita kalah sama UIN Sunan Kalijaga. Berapa? 15.000 dokumen. Kita cuma 9.000 dokumen. Bandung kita masih di atas sedikit. Kenapa itu, Mas? Ya, open access kita. Open access kita. Dokumen repository kita, dokumen jurnal kita yang atas nama UIN. Emang ada yang nggak terang? Kedokteran kan nggak boleh. Dan produksi masalahnya bukan boleh nggak bolehnya. Produksi open access artikel yang di-upload di repository oleh dosen-dosen atau siapa itu gak banyak. Artikel. Seharusnya bukan artikel aja, modul,
kebijakan, surat-surat atau apa. Di repository. Dan jangan di Google Drive. Kalau di Google Drive percuma, nggak bisa. Itu harus pakai repository. Ada permission di situ. Iya, atau repository atau yang preprint apa, pokoknya yang penting dia itu bentuknya website yang akan mengindeks open access. Nah ini kita kalah, kita di ini 9.669. Terus citasinya kita juga kelihatan di sini apa sih APC country-nya, destination-nya. Terus ini kita rata-rata itu udah menghabiskan 403.000 US dollar. Oh, namanya open access berarti betul-betul full ya Mas? Nggak bisa metadata doang? Full. Teksnya Nih, lihat tuh. nggak bodong. Jauh kan? Iya, kita cuma 999 masih apa kan? Itu 999. Berarti kalau begitu, Bobby Matrix itu nggak melihat Google Scholar lagi, tapi melihat seberapa open institusi ya openness-nya. Mulai dari link apa URL yang ada di domain manapun dan semua yang ada di apa dokumen yang bisa diakses. Jebol. Nah itu. Dan kedua, dokumen kita masih semuanya Google Drive. Seharusnya itu ya contoh misalnya itu surat-surat atau apa, ya masuk aja repository atau mana kayak bagian apa kayak yang sehingga itu bisa diindeks gitu, bisa diindeks gitu. Atau apa? Pedoman boleh. Pedoman kan rata-rata pedoman kita kan jarang. Umsida. Sekalian ini loh, sekalian Sebenarnya. dibanding. benerin nih biar bagus ini kita repot kita. Umsida tuh apa Mas? Muhammadiyah. Sidoarjo. Jadi ini adalah metode yang ini adalah metode kampus kecil melawan kampus gajah. Kampus semut melawan kampus gajah. Cara apa Pak di situ? Gimana caranya Oh baik. preprint mereka keren. bisa naik dengan menggunakan semua lembar pengesahan, berita ujian, raw data dan lain sebagainya. Itu ada semua. Oh, bagus Kita ada ini. berita acara ujian itu udah repot banget tuh kalau jangan Aspek. PKD. Nah ini mereka udah buat dan mereka ini perpustakaan dia dan saya tahu siapa yang ini ada. Coba dibuka Kenal Mas. saya. Mas dibuka Mas. Iya Mas, lembar pengesahan. Coba dibuka. Salinan. Nggak login. Ini pakainya OPS, Open Preprint System. Kan ada OJS, OPS, OCS itu banyak. Dia apa nih OPS? OPS, Open Preprint System. Tergantung mau dapat proyek apa tidak. Kalau 2006 mau dapat proyek nih gitu kerjain. Ya berarti yang sekarang harus diganti. Ya enggak? Dibagi dua. Repository harus Enggak, diganti. repository tetap ada. Ini untuk preprintnya. Preprint itu Oh, administrasinya. satu sistem lagi untuk ini kelihatan semuanya. Ini asap nih, cocok nih. Arsip. Makanya ini proposal Bu. Berita acara aja nggak bisa loh. Iya. Mumpung rektor lagi banyak uang nih. Duit Bu, masih ada Bu, beli. Nah ini nanti dibikin sistemnya kerjasama kan katanya ke Umsida ya. Kita ini aja Mas. Nanti kita bikin konsep kata nasional. Nah ini kemarin itu Pak di Umsida itu namanya Pak Mulfazam yang ngembangin sistem ini. Jadi kemarin itu saya ngeliat ini gimana open access kita hancur banget gitu ya. Kalau di support sama jurnal kan jurnal nggak ada banyak juga inputan penulis dari dalam. Hanya sekitar 40%. Yang lainnya sedangkan dari mahasiswa nggak semuanya artikel terbit. Nah gimana mempunyai sistem yang keindeks dulu walaupun nggak terbit tapi keindeks. Nah ini menggunakan preprint. Jadi preprint ini ada mahasiswa punya artikel praterbitnya gitu. Sebetulnya ini udah dimulai sama itu sih, yang di Surabaya itu bukan apa yang Universitas Kristen itu Yang ini kalau misalnya kita ada dosen kan paling tricky kalau misalkan artikel kalau mahasiswanya dijadiin artikel kan mau dijadiin artikel jurnal skripsinya pasti kan di take down. Nah apalagi ini indeksnya kan buat pembanding Ini- terbitin pembanding
ini nanti kalau sudah mahasiswanya kalau udah ini melaporkan, entar dia ada ininya sudah publikasi. Jadi ada di sininya keterangan sudah publikasi atau belum sudah ada. Jadi kalau belum publikasi nggak akan terdeteksi sama Trinity gitu? Enggak akan. Ini kan preprint. Trinity-nya kan preprint jatuhnya. Hasil cek kesamaan Iya. biumnya di situ ya. Iya, jadi misalnya di sini nih kita akan cek apakah artikel ini nih kan udah ada tuh. Oh iya. Jadi ada keterangannya ya. Ada keterangannya. Kalau yang belum mas? Kalau yang belum ada. Nah ini udah ada semua. Udah kali itu mah. Cuma yang belum. Jadi mereka ketika misalkan beritanya itu preprint gitu, laporan dalam bentuk artikel Draft. Ke sini dulu ya. Sebenarnya ini kalau di Umsida yang ngembangin perpustakaan Pak Mustazam di sana dia yang ngembangin. Kalau kenal itu coba kontak nanti. Itu kayaknya ada Mas. Nanti Ada di grup belum ada. nanti bilang beliau dari Masjid CFC Jakarta gitu. Nanti dia yang kenalin ini pas bilang, Mas pakai ini aja, pakai preprint aja untuk naikin open access gitu. Oh iya pakai preprint ya, open access semua lembar pengesahan kedetek, semuanya kedetek kan, berita acara kedetek, raw data kedetek, semuanya kedetek. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengelola jurnal butuh artikel, aduh ini jurnal bahasa Arab artikelnya kurang, ya udah tinggal ke Departemen Arabic Language Education. Di situ nanti ada hasil dari mahasiswa gitu. Misalnya, nah kayaknya ini menarik nih, gitu. Tugas ya. Iya, ini kayaknya menarik nih untuk diterbitkan, gitu. Nah, oh ya udah, berarti ini udah terbit. Kalau yang belum terbit nanti ada yang belum terbit. Gitu. Yang mana mas yang belum terbit? Aduh, ini saya juga bingung karena banyak satu-satu dibukain aduh kalau udah terbit berarti udah terbit udah terbit gitu. Kritik buat Iya. ada filter. Iya. Nah, has been submitted for publication in journal. Ini baru submit. Ingat kalau ini baru submitnya tadi sudah terbit gitu. Iya. Ini open Nah. software berarti yang dikembangkannya ya. Open. Open TOJS, PKP. Ya ini bisa ditiru. Dan juga ibaratnya nanti kalau ada dokumentasi atau apapun arsip atau apapun nggak ribet gitu melihat. Di satu sisi mahasiswa juga nanti akan ada ini ya, maksudnya cara nanti mereka yang mengupload tuh mereka buat kita, Iya. bukan ibu. Ribet lah Iya. urusan juga. Tutorialnya ada nih, tutorial mana nih? Oh samping. Nah ini template-nya. Tutorial tuh Ini samping. tutorial. Nah ini tutorialnya. Nah ini ntar tinggal bikin video tutorial kayak gini aja. Udah. Banyak yang mau dibikin open access banyak sebenarnya di Win itu ya. Iya banyak sebenarnya. Tapi yang satu sisi kita beresin yang bisa diberesin dulu aja gitu. Yang lebih mudah dan lebih terukur dan ada step by stepnya gitu. Jadi ini kan gimana file-nya gitu. Yang penting kita punya preprint lah. Setidaknya kita punya sistem preprint setidaknya gitu. Dari S1, S2, S3. Berarti kalau punya ini reponya apa? Reponya tetap buku dan beda konten. Kalau ini kan nggak ada ininya, nggak ada skripsinya, cuman ada artikelnya. Itu yang PPT itu bahan materi Nah. ajar ya? Iya. Materi ajar dosen. Bukan. Materi yang itu. Ini apa yang pas dia presentasi ini Keren ya. Presentasi skripsi gitu, dia skripsi. Ini mah pasca cocok. Jadi mau dimulai S1 harus dimulai keluar dulu dulu. mending ada gitu. Iya benar. Yang
Yang penting ada. Nah bukti terbit ini kan bukti terbit. Heran ya. Nah ini belum ada Kok bukti nggak terbit. bisa berpikir sampai ke situ kadarnya pimpinannya. Nah ini karena keterbatasan kampus. Keterbatasan kampus akhirnya bisa memikirkan inovasi. Semakin banyak masalah maka makin banyak inovasi yang terpikirkan. Ya bisa lah. Tuh ada ini juga kalian ya, downloadnya berapa biji? 6. Raw data maksudnya. Oh data dan Ada ya. Jadi kelihatan kebermanfaatannya. Yang data. Ini udah ke open science ini. Metadata. Open science. Kan semuanya sudah Bisa. dibagikan. Iya. Oh, Iya. yang kita cek ini kayak gini tampilannya. Kalau sebenarnya itu kan pakai raw data yang maksudnya. Walaupun mah raw datanya juga susah diakses. Kan itu ya kan aku nggak buka. Cuma mereka Dia bentuknya kayak gini aja. Ini bagusan ini bang. Artikel praterbit. Artikel ya. Iya, praterbit. Kalau misalnya dia udah terbit, dia akan upload lagi bahwasanya artikelnya sudah terbit. itu Gitu. otomatis ke gimana ya? Apa ya? Posisinya itu kan misalnya. Oh ini udah otomatis. Ini layoutan kayak OJS jurnal. Nah, maksudnya nih artikel masih proses. Terus nanti dia otomatis gitu. Terbit. Apa harus diedit lagi? Submit ke editor, Dia ke lagi edit. ngebantu. Iya. Harus Jadi edit berarti. Kan kayak tadi rule-nya ada. rule-nya ada ntar ada. Pokoknya contoh videonya ada ntar bagaimana ininya bisa posisi Bisa video. muncul, bisa upload. Pak Agus nih bikin Pak. Inovasi 2006. Minta dananya dari sekarang. Model Ada. aja dulu. Iya kan? Betul. Catat Pak, yang berapa yang udah mau dibikin. Ya masalah. Ngobrol. Nggak usah aku mungkin penulis lagi. Udah ambil aja semua. Ambil aja emailnya kita submitin aja sendiri semua. Ya satu persatu. Jadi hari ini submitin artikel itu semua 12 artikel. Besok memilih editornya siapa gitu. Yang kita kalian harus beda gitu. Nggak masalah. Mau tanggal sama kan kita nggak peduli tanggal. Oh. Nggak peduli tanggal. Yang penting ini terbit aja dulu. Iya, yang penting pas terbit tanggal terbitnya itu 2024 gitu. Pas terbit. Dan di akhir, pas terbit di akhir di dalam metadata terakhir itu ada 2024 tulis. Kalau nanti pas mau terbit nggak apa-apa, konfirmasi aja lagi. Kalau di open access ya consider Apa? Yang ini perlu dimintain baru asli kan ya? Apa? Oh iya iya iya. Mintain baru Iya, benar. titik kata. oh iya. Iya ini. Ya, signifikan. Tuh lihat tuh. 91. Oh iya. Masa mau win hampir dikit. Padahal si doang cuy ya. Iya, itu mau win gitu. Kita adanya di metropolis. Open Semua si access. Sidoarjo kalah. Kita ada 7. Reaktif pustakawannya. Kita 78. Kita itu yang di bank. Kita 78. Tadi yang win mana? Nih lihat nih, Pak. Dia nih mensupportnya di mana? Tipenya. Tuh. Artikel. Jadi Oh, Brepin ada ini ini ya. mahasiswa pasca itu paper mata kuliah itu Submit. di Brepin. Iya. Kita sebenarnya ya sampel kan banyak itu bisa masuk. Orang sekali satu mata kuliah aja projectnya berapa? Jadi kan ini kita kan seluruh apa bank data. Iya. Kita nggak punya bank data mahasiswa itu di mana komputer siapa? Nggak ada. Nggak Masing-masing ada. lah. Masing-masing jurusan yang punya. Nah itu dibuat open. Udah jadi orang mau dapetin data. Misalnya orang saya butuh artikel bahasa Arab nih dari UIN Jakarta. Oh Mbak cek aja Brepinnya. Cari artikel yang belum terbit di sana. Gitu. Nggak repot gitu. Open science. Iya, nanti tinggal hubungin Bapak mau artikel yang mana tuh? Di sana, tinggal hubungin aja ada kontak autornya. Ada yang tertarik. Iya. Itu lihat ada signifikan Pak. 500. Lumayan ya.
Nah kalau kita preprint di kitanya berapa sih? Ini apa nih? Sunnah sorry itu Jakarta. Nah, ini belum bergerak, Itu preprint dari mana itu dapetnya? Nih kita banyakkan bermain di. Emang ada, kok bisa dia ada preprint? Dari mana dapetnya? Nah, open alert. Nih kita kebanyakan main di artikel, buku aja, nggak semuanya itu ikut ke repository. Nggak ada buku-buku dosen. Kalau buku dosen ke ikut repository itu udah ada diskusi tentang open access. Kayaknya kita perlu duduk nih antara perpustakaan, Pusdukpen, Rumah Jurnal, Humas, sama LPM. LPM tentang dokumen-dokumen kebijakan, Humas tentang apapun terkait tentang pemerintahan, terus Pusdukpen tentang penelitian dan penerbitan, Rumah Jurnal tentang artikel. Yang preprint ini nanti ibaratnya dari perpustakaan itu. Perpustakaan aksesnya. Perpustakaan kan punya toolsnya preprint dan repository gitu. UMSI dari 456, bukunya 170, datasetnya 189. Kita intinya kan sekarang itu pergeseran bukan pada posisi kita tersitasi, bukan seberapa open. Makanya webometrik itu pergeseran opennya, open persepsi tadi ketika melihat artikel itu kayak gitu. Dan ingat ya nggak banyak kontrakan online. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Nyusul ya. Falling into love, can't you see? It's a kind of magic, set me free. You're the reason my heart feels alive. With you I'm soaring, I'm ready to die. Tiga lagi Bu. 3